Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakatan faridatan 'alal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin alladzi farada alaina zakatal fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sholawat dan begitu pula salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan untuk menyampaikan ceramah pada subuh hari ini dengan tema tata cara berzakat fitrah. Saya mulai dari istilahnya dulu. Di dalam hadis dan di kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab, istilah yang lazim yang sering digunakan adalah zakat fitri. Jadi kalau kita baca hadis, tidak ada satupun hadis yang menggunakan istilah zakat fitrah. Di hadis yang disebutkan adalah zakat fitri. Misalnya hadis yang pertama diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tu'matan tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin alal abdi wal hur wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita, kata Abdullah bin Abbas, zakat fitri untuk budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang yang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis yang kedua dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau juga berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, zakat fitri, satu sak kurma atau satu sak gandum. Fitri itu satu akar kata dengan iftar yang artinya berbuka. Dinamakan dengan zakat fitri karena zakat ini berkaitan dengan selesainya orang berpuasa. Setelah selesai orang berpuasa maka dia berbuka. Disyariatkanlah zakat fitri tersebut. Meskipun demikian, beberapa ulama menggunakan istilah zakat fitrah. Fitrah itu artinya suci. Bisa kita bandingkan misalnya Pak dengan lebaran. Lebaran itu dinamakan dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Kenapa disebut dengan Idul Fitri? Karena kita kembali berbuka setelah 1 bulan berpuasa. Nah, sekalipun demikian kata para ulama kita, la musyahata fil istilah. Ya, tidak perlu meributkan tentang persoalan istilah. Tapi ini saya jadikan pengantar supaya kita memahami
Mengapa zakat ini disyariatkan? Karena itu berkaitan dengan namanya. Ketika disebut dengan zakat fitri, itu artinya dia disyariatkan setelah orang berpuasa. Maka dia diwajibkan bagi orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidupnya berlanjut sampai setelah Ramadan itu berakhir. Artinya kalau ada yang meninggal di bulan Ramadan, meskipun di hari terakhir Ramadan, 5 menit sebelum maghrib, waktu maghrib masuk hari terakhir Ramadan, dia meninggal, maka dia tidak diwajibkan untuk zakat fitri karena dia belum berbuka. Atau sebaliknya, ada bayi yang lahirnya malam lebaran, juga tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrinya itu. Dia diwajibkan bagi orang yang hidup di 2 waktu ini, hidup di bulan Ramadan dan hidup juga di malam lebaran, meskipun hanya sedetik saja. Maksudnya ada bayi Pak lahir, hari terakhir Ramadan dia lahir, hari terakhir Ramadan, meninggal malam lebaran. Nah, dia sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Itulah sebabnya disebut dengan zakat fitri, karena berkaitan dengan berbuka tadi. Kemudian dalil disyariatkannya. Kata zakat yang disebut dalam Al-Quran itu tidak merujuk kepada zakat fitri atau zakat fitrah ini. Semua kata zakat di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah zakat mal. Karena zakat itu ada 2 macam, ada zakat mal dan ada zakat fitri. Kalau digunakan kata zakat di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah zakat mal. Sehingga disyariatkannya zakat fitri atau zakat fitrah ini bukan berdasarkan ayat Al-Quran, tapi berdasarkan hadis. Dan itulah salah satu di antara sekian banyak fungsinya hadis. Hadis itu banyak fungsinya. Satu, ada yang disebut dengan bayan ta'kid, penjelasan penguat. Di Quran sudah ada perintahnya, Nabi memerintahkan lagi, seperti salat. Allah sudah memerintahkan salat, Nabi perintahkan lagi, bayan ta'kid, penjelasan penguat. Ada namanya bayan tafsil, penjelasan yang merinci. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan salat, tapi tidak dirinci tata caranya. Tata caranya ditemukan di hadis. Itu bayan tafsil. Ada bayan taqyid, penjelasan yang membatasi. Di Quran misalnya ada perintah untuk memotong tangan pencuri, tapi tidak disebut di bagian mana yang mau dipotong, karena tangan itu dimulai dari ujung jari sampai ke sini. Nah, ini bagian mana yang mau dipotong tidak disebut di Al-Quran. Di hadislah yang memberikan pembatasan bahwa yang dipotong itu pada bagian pergelangannya. Ini namanya bayan taqyid. Ada bayan takhsis, penjelasan yang menghususkan. Di Quran disebutkan bahwa anak mewarisi harta orang tua yang meninggal, tapi itu bersifat umum, semua anak. Nah, di hadis ada penghususan, tidak semua anak bisa mewarisi. Ada anak yang tidak mewarisi. Di antaranya anak yang kafir, anak yang murtad, atau anak yang membunuh orang tuanya. Nah, ini disebut bayan takhsis. Kemudian ada bayan tasyri', penjelasan yang bersifat independen, tidak ada di Quran, di hadis yang ada. Contohnya kalau larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki, tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Begitu pula dengan perintah untuk menunaikan zakat fitrah tadi, di Quran tidak ada, adanya di hadis. Itu disebut dengan bayan tasyri'. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa hukum dari zakat fitrah ini? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat hukumnya fardu atau wajib. Tapi kalau mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Selain mazhab Hanafi sama saja Pak. Salat 5 waktu dalam mazhab Syafi'i itu salat fardu, salat wajib juga. Tapi kalau mazhab Hanafi beda, lain fardu, lain wajib. Bedanya apa? Kalau fardu dalilnya qat'i. Kalau wajib dalilnya zanni. Konsekuensinya juga beda. Kalau ada yang meninggalkan yang fardu, konsekuensinya dia jadi kafir. Tapi kalau ada yang meninggalkan yang wajib, dia tidak jadi kafir, orangnya disebut fasik. Contoh, membaca Al-Quran di dalam salat itu fardu, karena ada perintahnya.
Sementara membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib, bukan fardu. Karena tidak ada di dalam Al-Quran yang menentukan surah apa yang mesti dibaca di dalam salat. Penjelasannya ada di hadis dan dalilnya zonni. Nah, jadi kalau mazhab Hanafiyah, zakat fitrah itu wajib, bukan fardu. Kalau ditinggalkan, orangnya belum kafir tapi dia fasik. Tapi kalau jumhur mayoritas ulama berpendapat hukumnya fardu. Jika ada yang meninggalkan dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya, maka dia keluar dari Islam dan menjadi orang yang kafir. Terus yang berikutnya, ketentuannya. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi disebutkan satu sa'. Satu sa'. Berapa itu satu sa'? Satu sa' sama dengan 4 mud. Bukan sa' semen ini, ukuran di masalah ini namanya sa'. Sa' itu sama dengan 4 mud. Berapa itu? 1 mud. 1 mud sama dengan 1 genggam tangan seperti ini. Ya, orang dewasa yang sedang. Nah, misalnya kalau tangan saya mungkin kecil-kecil ini, mungkin ada yang lebih besar lagi. Ya, jadi 1 genggam seperti ini namanya 1 mud. 4 kali seperti ini disebut dengan 1 sa'. Itu ukuran yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 sa'. Nah, ketika dikonversi, misalnya ke kilo, ke timbangan, kan ini tentu beda. Karena sa' itu bukan timbangan, tapi dia takaran. Satu benda yang tadinya ditakar, lalu kemudian dipindahkan ke timbangan, bisa berbeda sesuai dengan jenis bendanya. Kalau ada kapas, dinaikkan begini 1 mud, kapas. Kemudian batu 1 mud juga, sama-sama 1 mud, tapi kalau ditimbang, pasti beratnya beda. Nah, sehingga bedalah ulama kita dalam menetapkan berapa itu satu mud. 3 mazhab berpendapat 1 mud. Ya, kalau dikonversi ke kilo itu sekitar 2,7 kilo, 2751 gram. Kalau dikonversi ke liter sekitar 3,5 liter. Maka dicukupkanlah 4 liter. Daripada kurang, tidak apa-apa lebih. Lebihnya menjadi sedekah bagi kita. Atas dasar hadis ini pula, maka jumhur ulama berpendapat zakat fitrah tadi wajib dalam bentuk qutul balad. Qutul balad artinya makanan pokok di suatu negeri. Karena kita di Indonesia, Pak, makanan pokoknya nasi yang terbuat dari beras, maka zakat fitrah wajib dalam bentuk beras. Bukan boleh, wajib. Itu pendapat 3 mazhab. Kalau boleh kan pilihan opsional sifatnya. 3 mazhab berpendapat wajib. Yang mewajibkan mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah. Dari 4 mazhab hanya mazhab Hanafiyah yang berpendapat boleh dalam bentuk kimanya. Kima itu artinya nilainya. Jadi tidak mesti dalam bentuk bahan makanan pokok, tapi bisa dalam bentuk nilainya. Itu mazhab Hanafi. Tapi hati-hati. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan boleh dalam bentuk kima, ukuran 1 sa' dalam mazhab Hanafi itu tidak sama dengan ukuran 1 sa' dalam 3 mazhab tadi. Jadi jangan sampai pakai pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan dalam bentuk uang, tapi nilainya pakai 3 mazhab yang lain. Ya, kira-kira kalau dikonversi ke liter, kalau mazhab Hanafi 1 sa' itu sama dengan 4,5 liter. Itu mazhab Hanafi, lebih banyak lagi. Sehingga kalau misalnya kita pilih, oh saya tunaikan dalam bentuk uang saja deh, saya ikut mazhab Hanafi, silahkan. Tapi ukurannya 4,5 liter. Bukan 3,5 atau 4 liter tadi, karena itu pendapat 3 mazhab. Nah, jadi tidak boleh setengah-setengah. Nah, setengah ambil mazhab Hanafi, boleh uang, tapi setengahnya ketika diukur, ukurannya ikut 3 mazhab yang lainnya. Ini talfik yang menurut banyak ulama tidak diperbolehkan, sekalipun ada yang membolehkan. Prinsip dalam agama itu begini, al-khuruju anil khilafi aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita bisa keluar dari perbedaan pendapat itu yang lebih baik.
Aplikasinya begini, kan mazhab Hanafi membolehkan uang, tapi tidak melarang dalam bentuk makanan pokok. Bahkan itu lebih baik. 3 mazhab tidak boleh uang, mesti makanan pokok. Supaya tidak ada lagi perbedaan, tunaikanlah dalam bentuk bahan makanan pokok. Sudah selesai, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Cuma mohon maaf, kita ini manusia kadang-kadang ini kan agak aneh. Tadi zakat fitrah, mayoritas ulama berpendapat mestinya dalam bentuk bahan makanan pokok. Tapi ada yang mengeluarkan dalam bentuk uang, diubah jadi uang. Nah, sebaliknya, kalau zakat harta, zakatnya itu sesuai dengan jenis harta yang mau disakati. Sesuai jenis harta yang mau disakati. Contoh, kalau ada yang punya kambing peliharaan 40 ekor, zakatnya itu dalam bentuk kambing, 1 ekor kambing yang dia keluarkan, bukan diuangkan. Kalau misalnya yang mau disakati emas, maka zakatnya itu dikeluarkan dalam bentuk emas juga. Kalau yang mau disakati uang, maka zakatnya juga dikeluarkan dalam bentuk uang. Kadang-kadang ada yang mau mensakati uangnya, tapi tidak dalam bentuk uang. Dibelikan sembako, dibelikan beras, minyak, dan macam-macam, Pak. Lalu dikeluarkanlah zakatnya dalam bentuk itu tadi. Padahal mestinya zakat harta itu sesuai dengan jenis harta yang mau disakati, kecuali jika menyusahkan. Tapi sepertinya kalau kita berzakat kan tidak menyusahkan. Jadi paling bagus zakat harta seperti itu, sesuai dengan jenis hartanya. Tidak usah diubah menjadi sembako. Apalagi misalnya diubah jadi sarung. Nah, dibagi-bagi, Pak, itu. Ya. Apalagi kalau ditulisi misalnya nama partai di situ dan macam-macam, tidak usah. Ini murni agama saja. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, peruntukannya untuk siapa? Kalau zakat harta, sepakat semua ulama. Peruntukannya itu untuk 8 asnaf. Kalau zakat harta, nanti kita bandingkan dengan zakat fitrah. 8 asnaf yang disebut di surah At-Taubah 60. 1, fukara, orang fakir yang sama sekali tidak punya penghasilan, maka tidak ada yang bisa dia makan di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri misalnya, atau pada saat ya terkena kewajiban itu fakir namanya. Yang kedua, miskin, ada penghasilannya tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarga yang dia tanggung. Kemudian yang ketiga, amil. Siapa itu amil? Amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh hakim, ya, oleh penguasa, oleh pemerintah, bukan yang dibentuk sendiri, tapi dia dipekerjakan oleh penguasa untuk 2 tugas. 1, mengumpulkan zakat, dan yang kedua mendistribusikan. Itu amil. Maka amil itu pekerjaan yang sifatnya permanen, bukan paruh waktu. Apalagi kalau misalnya hanya bersifat insidentil. Mau masuk Ramadan, bentuk panitia. Habis Ramadan dibubarkan. Itu bukan amil namanya. Amil itu bekerja sepanjang tahun. Karena zakat harta ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan Ramadan. Yang namanya zakat harta, begitu nisabnya tercapai, dimiliki 1 tahun penuh, maka pada saat itulah dikeluarkan. Kalau di bulan Muharram ya Muharram, di bulan Safar ya bulan Safar. Tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Maka perintah zakat harta itu atu zakat. Atu itu 3 maknanya. 1, atu artinya segerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah terkena kewajiban di bulan Muharram keluarkan. Jangan karena misalnya kita berasumsi lebih besar pahalanya kalau di bulan Ramadan, saya simpan dulu deh, nanti Ramadan. Segerakan, atu. Yang kedua, atu itu artinya adalah sempurnakan, jangan dikurang-kurangi. Orang punya harta 100 juta, 2,5 juta zakatnya. 200 juta ya 5 juta. Begitu 400 juta, 10 juta. Tiba-tiba setan datang berbisik, terlalu banyak kalau 10 juta. Jangan 10 juta, 5 juta mau saja. Cukup itu kalau 5 juta. Nah, ini berzakat tapi tidak atu, karena tidak sempurna.
Yang ketiga, atu itu artinya antarkan. Jadi orang berzakat mestinya dia antar zakatnya. Diantar ke amil atau diantar kepada orang yang berhak menerima. Jangan dibalik. Orang dikasih kupon, Pak, lalu diminta datang ke rumah, disuruh antri. Setelah itu dibagi. Ini bukan atu. Jadi begitu Allah perintahkan atus zakat, ya, segerakan zakatmu, sempurnakan zakatmu, dan antar. Cuma kalau diterjemahkan, Pak, terlalu panjang. Kalau 3 terjemahannya nah 1 kata di Quran, maka dipilihlah 1 kata yang dipandang mewakili. Apa itu? Tunaikan. Maka biasa kita baca di terjemahan Quran, wa atus zakat, dan tunaikanlah zakatmu. Tapi akibatnya kemudian makna 3 makna tadi menjadi hilang. Orang tidak langsung mudah memahami. Oh, bahwa ternyata atus zakat itu maknanya adalah segerakan zakatmu, sempurnakan zakatmu, dan antarkan. Nah, kemudian yang keempat, yang berhak untuk menerima, mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Mereka yang dirasakan masih perlu dibujuk hatinya. Karena baru masuk Islam, tiba-tiba dapat boikot dari keluarga, dari masyarakat, teman-temannya, akhirnya dia kesulitan ekonomi, maka berhak terima zakat. Jangan juga disalahpahami. Kadang-kadang sebagian orang asal dulu bukan orang Islam, kemudian masuk Islam, mu'allaf terus, biar sudah 10 tahun lebih masuk Islamnya. Oh, itu bukan mu'allaf lagi. Mu'allaf itu yang masih perlu dibujuk hatinya. Makanya di masa Umar bin Khattab, beliau pernah menginstruksikan, tidak usah lagi dikasih zakat itu kepada orang yang tadinya di luar Islam masuk Islam. Mereka bukan mu'allaf lagi. Kita, Pak, asal dulu bukan orang Islam, sudah masuk Islam, sudah bagus keislamannya, sudah sering lagi ceramah, dakwah, kita sudah katakan mu'allaf itu. Gimana mu'allafnya? Bukan lagi mu'allaf. Kemudian yang berikutnya wafir rikab, budak yang mau memerdekakan diri, tapi tidak ada biayanya. Nah, ini kita skip saja karena tidak ada juga budak sekarang. Yang berikutnya, orang yang gharimin, dililit utang piutang, asal utangnya itu karena tujuan yang baik. Ada orang, Pak, terjerat utang, ditanya, kenapa bisa? Ustaz, saya kalah judi. Wah, ini tidak berhak terima karena kalah judi. Yang berikutnya, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. 4 mazhab berpendapat yang berjuang di jalan Allah, yang betul-betul berjuang berperan di jalan Allah. Hanya ulama-ulama kontemporer yang memperluas maknanya. Tapi kalau 4 mazhab tidak, betul-betul orang yang berjuang di jalan Allah. Maka tidak bisa misalnya untuk pembangunan masjid, tidak bisa misalnya untuk sekolah, yayasan, untuk lembaga dakwah dan sebagainya. Itu pendapat 4 mazhab. Bangun masjid juga di jalan Allah. Kalau semua begitu, semua kebaikan di jalan Allah juga. Tidak usah dirinci karena jalan Allah semua. Begitu disebut spesifik di jalan Allah, berarti maknanya memang khusus. Lalu Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan habis bekalnya, tidak bisa kembali pulang ke kampung halaman. Ini saja yang berhak terima zakat harta. Di luar itu tidak. Saya pernah duduk-duduk di suatu masjid, selesai ceramah tarawih, jadi cerita-cerita dengan pengurus. Nah, terus sambil mereka merekap itu siapa-siapa yang mau dikasih zakat. Saya sempat melirik satu kertas, saya lihat judulnya di atas janda-janda. Saya tanya, kenapa ini, Pak, ditulis nama janda-janda ini? Ustaz, mau dikasih zakat. Tunggu dulu. Coba dibaca Taubat 60. Ada tidak di situ janda-janda? Ya kan tidak ada. Jadi tidak masuk dalam golongan orang yang berhak menerima. Kecuali kalau misalnya mohon maaf dia miskin. Dia menerima bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Kalau ditulis janda-janda, tidak ada bedanya. Mau miskin, mau kaya, terima semua. Mau muda, mau tua, terima semua. Tapi tidak ada, Pak, namanya. Ada yang pernah datang juga ke saya, Ustaz, saya mau kasih zakat saya. Tunggu dulu, Pak, saya bukan orang kaya, tapi bukan juga orang miskin ini. Kenapa saya dikasih? Kan Ustaz sering isi pengajian di masjid, saya mau kasih, itu tidak berhasil. Kecuali kalau Bapak mau titip zakatnya ke saya, boleh. Oh begitu misalnya, saya titip. Saya ini cuma mau didoakan saja. Oke, sini saya doakan, saya kasih sama yang berhak menerima. Jadi tidak boleh, Pak, di luar 8 itu. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah? Kalau zakat fitrah, ulama kita
terbagi 3 pendapat. Kalau mazhab Maliki, zakat fitrah hanya khusus untuk fakir miskin, bukan untuk 6 golongan yang lain. Itu mazhab Maliki. Alasannya apa? Tadi di hadis disebut tu'malil masakin, untuk memberi makan bagi orang miskin. Dan juga disebut supaya di hari lebaran tidak ada lagi orang miskin yang tidak makan. Maka hanya boleh untuk fakir miskin. Itu mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, bukan hanya untuk fakir miskin, wajib untuk 8 golongan semuanya, wajib. Jumhur ulama mengatakan boleh. Beda itu, Pak. Kalau wajib berarti 8-8-nya kalau ada semua, wajib semua dikasih. Tapi kalau boleh, tidak mesti dikasih semua. Tapi yang jelas jangan keluar dari 8 itu. Kalau saya pribadi, prioritaskanlah fakir miskin untuk zakat fitrah. Prioritaskan. Kalau sudah semua fakir miskin, silahkan kita alihkan kepada 6 asnaf yang lain. Atas dasar itu pula jamaah sekalian, ya, karena tadi disebut supaya tidak ada yang tidak makan di hari lebaran, maka jangan terlalu cepat zakat fitrahnya. Waktu wajibnya tadi di malam lebaran. Kan dia diwajibkan bagi orang yang hidup di bulan Ramadan, hidup lagi di malam lebaran. Jadi waktu wajibnya malam lebaran. Waktu paling utama di pagi hari setelah salat subuh hari lebaran ini, sampai sebelum khatibnya naik ke mimbar. Ya, tapi kan susah kalau kita kejar ini waktu utama. Kalau dulu di masa Nabi mudah. Luasnya kota Madinah di masa Nabi itu kira-kira sama dengan luasnya Masjid Nabawi sekarang. Jadi bagaimana itu luasnya Masjid Nabawi? Itulah dulu gambaran kota Madinah di masanya Nabi. Bisa dikelilingi itu pagi-pagi dibagikan itu zakat fitrah. Tapi kalau kita sekarang susah. Saya punya pengalaman di waktu masih kuliah di Mesir. Dikasih amanah sama orang Mesir untuk bagi-bagi zakat fitrah. Malam lebaran. Jauh-jauh itu tempat tinggalnya mahasiswa. Naik mobil open car. Apa yang terjadi? Menjelang subuh baru selesai. Dari habis isya keliling menjelang subuh. Habis salat subuh tidur. Begitu bangun sudah selesai orang salat Idul Fitri. Satu pengalaman. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itu menurut Abdullah bin Umar bolehlah 1-2 hari sebelum Ramadan berakhir. Mazhab Syafi'i paling longgar. Kalau mazhab Syafi'i asal masuk Ramadan. Tapi sekali lagi kalau orang itu kemudian tiba-tiba meninggal, maka itu tidak dinilai zakat fitrah. Ya, karena dia belum terkena kewajiban. Ya. Nah, boleh. Sekali lagi jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat tidak dimakan di hari lebaran. Nanti dimakannya Pak untuk sahur, untuk buka puasa. Ada yang pernah membantu. Ustaz, tapi mereka kan juga butuh. Saya kata bagus itu hatimu. Mau membantu mereka. Kalau betul sungguh-sungguh mau bantu, berikanlah sedekah. Berikanlah infak, jangan dalam bentuk zakat. Kalau zakat ini khusus peruntukannya. Karena sedekah, infak, zakat itu beda. Paling umum Pak sedekah. Sedekah itu tidak mesti harta, tidak harus materi. Nabi sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nah, dia bukan harta tapi bernilai sedekah. Kita tinggal angkat 2 ujung bibir sedekah. Nabi sampaikan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sepotong daging yang kalian miliki wahai laki-laki itu ada sedekahnya. Maksudnya kalau kita ini yang laki-laki Pak berhubungan dengan istri berpahala itu Pak. Dapat pahala sedekah. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, masa kalau kita menyalurkan syahwat berpahala?" Kata Nabi, "Kalau bukan dengan istri berdosa tidak?" Tentu berdosa ya Rasulullah. Kalau bukan dengan istri dosa. Tapi kalau dengan istri sendiri berpahala. Tapi jangan di bulan Ramadan. Batal puasanya kena kafar. Kalau sudah masuk juga 10 terakhir Ramadan, usahakan tidak lagi melakukan hubungan dengan istri. Ya. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, sadda mi'sara, beliau kencangkan sarungnya. 2 pemahaman ulama. 1 ditambah intensitas ibadah, pemahaman yang kedua dikencangkan sarung, maksudnya tidak lagi melakukan hubungan dengan istri. Wajar karena Nabi itikaf 10 malam terakhir Ramadan. Ya, tidak mungkin melakukan hubungan dengan istri. Tapi kita Pak biar tidak itikaf usahakan. Kan tinggal 2 malam juga Pak. Ya, usahakan ini 2 malam, jangan dulu lah. Nah, kalau di hari lebaran silahkan. Hari lebaran itu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari melakukan hubungan suami istri.
Ini sedekah paling umum. Tidak harus harta. Nabi pernah sampaikan, di dalam tubuhmu itu ada 360 ruas persendian. Wajib ditunaikan sedekahnya tiap pagi. Ada sahabat yang bertanya, wa may yutiqu zalika ya Rasulullah? Siapa yang sanggup ya Rasulullah? Karena ini sahabat menyangka sedekah itu harus harta. Nabi jelaskan, tidak mesti harta. Kullu tasbihatin sedekah. Semua tasbih ucapan subhanallah sedekah. Wa kullu tahmidah sedekah. Semua tahmid ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu takbirah sedekah. Semua takbir Allah Akbar sedekah. Nabi banyak contohnya. Di ujung hadis Nabi sampaikan, wa yatsi udzalika kullu rak'atani minad duha. Kalau ada orang salat duha 2 rakaat langsung terpenuhi hak 360 ruas persendian yang ada di tubuhnya. Nah, itu sedekah apa paling umum. Infak lebih khusus. Infak itu khusus harta. Yang bukan harta tidak masuk infak. Maka di Al-Quran sering digandeng. Yumfikuna amwalahum. Menginfakkan harta. Tapi infak lebih umum dari zakat. Kalau infak masuk wajib, masuk sunnah. Kita datang di masjid, salat tarawih, atau sebentar salat Jumat. Lewat kota amal Pak, kita masukkan. Sesuai keikhlasan hati. Itu infak namanya. Ada yang datang ke rumah disampaikan dari panti asuhan ini. Itu infak namanya. Karena tidak wajib. Yang wajiblah yang dinamakan dengan zakat. Jadi kalau kita mau bantu, bantu dengan infak. Tapi kalau zakat betul-betul kita perhatikan aturan-aturannya. Karena ini wajib hukumnya dan baku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terlalu cepat kita keluarkan, nanti hikmahnya itu tidak tercapai. Termasuk juga kenapa saya sebut tunaikanlah dalam bentuk bahan makanan pokok. Karena hikmahnya tadi dimakan. Kalau kita keluarkan dalam bentuk uang, belum tentu dibelikan makanan. Bisa saja dibelikan baju lebaran. Bisa dibelikan pulsa, kuota data dan semacamnya. Nah, bukan ke situ peruntukannya. Nah, ada lagi teman yang bilang, mereka juga butuh. Sudah kau bantu saja dengan infak kalau untuk baju lebaran, untuk pulsa. Tapi kalau zakat, tunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Cuma kita ini kan biasa, karena faktor malas saja. Masa saya tenteng-tenteng ini, zakat fitrah ke masjid, apalagi yang banyak anaknya. Masa saya mau pikul karung ini Pak? Seperti saya. Istri saya Pak 6 anaknya. Masa saya mau pikul itu anaknya? Masa saya mau pikul ini beras misalnya? Maka panitia bisa ambil kebijakan, siapkanlah beras, siapkan beras. Ada yang datang bawa uang disampaikan, Pak bagus itu kalau zakat pakai beras. Jangan Pak, ini mau saja uang. Begini Pak, ada beras dijual ini, kita beli ini beras. Jadi dia beli Pak beras, zakatnya tetap dalam bentuk beras dan tidak perlu dia tenten-tenten, tidak perlu dia sampai harus memikul beras itu ke masjid dikasih ke panitia. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Terakhir, saya mohon maaf Pak, karena sekalipun kalau untuk ibu-ibu saya tiap bulan ke sini, tapi kalau bapak-bapak ini saya barusan ke sini Pak. Ibu-ibu yang tiap bulan udah bertahun-tahun di bawah. Saya tidak tahu berapa menit biasa kalau ceramah di sini. Oh tidak terbatas. Saya lihat di sini Pak, jangan sampai lewat ini karena ada 20 menit. Oh iya. Ada tanya jawabnya apa tidak ada dia? Oh Sabtu Minggu ya. Baik. Terus hikmahnya apa Pak? Hikmahnya. Tadi hikmahnya itu yang disebut di hadis, ya, tuhra lisaid, mensucikan orang yang puasa dari rafas dan lagu, dari hal-hal yang sia-sia. Maka ada seorang ulama namanya Waqi bin Jarrah. Beliau ini ahli hadis, ahli fikih, gurunya Imam Syafi'i. Bapak Ibu sering mendengarkan Imam Syafi'i itu awalnya hafalannya jelek, hafalannya buruk. Imam Syafi'i awalnya hafalannya jelek. Datang ke gurunya Waqi, tanya, kenapa gurunya hafalanku jelek sekali? Dikasihlah nasihat oleh gurunya Waqi tadi. Maka kemudian Imam Syafi'i menuliskan syair bunyinya begini. Syaqautu ila Waqi an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil asi. Saya pernah datang ke guruku yang bernama Waqi bin Jarrah. Saya mengadu tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk kepada saya, tinggalkan maksiat karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada pelaku maksiat. Nah kata Waqi,
kedudukan zakat fitrah terhadap puasa itu seperti kedudukan sujud sahwi terhadap salat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.